Oke, kembali lagi. Ini ada Menteri BKP yang menjual murah tanah koruptor ke rakyat. Kita saksikan bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar. Oke, kita saksikan bareng-bareng videonya, yaitu dari Opung. Coba kalian tengok dulu gambar abang kita yang satu ini. Kalian kenal? Inilah orang buangan PDIP yang sekarang sudah menjadi mutiara. Oke, ini menterinya. Tidak salah pilih tempat. Menteri Perumahan Dan keputusannya Kawasan keluar dari tempat yang Pemukiman lama sudah bulat. atau PKP. Bukan cuma bulat, tapi tepat. Ya, itu dia. Dan tahu enggak kalian, ternyata kalau menurutku ini ya, bagiku ini adalah salah seorang menteri yang paling bersinar dari menteri yang lainnya. Dibandingkan dengan Natalius Pigai. Aduh, Bapak Prabowo, tolong dulu dimonitor dulu anggota Bapak yang satu itulah. Nah, kita nggak mau fokus ke situ. Kita mau fokus dulu sama Bang Ara. Tahu kalian, beliau baru saja membuat beberapa gebrakan. Ya, gebrakan pertama, ya, beliau, ya, Bapak Ara ini akan menjual rumah sitaan dari koruptor, dijual murah kepada rakyat. Wih, luar biasa. Kita sudah ketemu Jaksa Agung bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor itu. Saya barusan bicara dengan Pak Ate, Kepala BPKP, hari Kamis saya ke tempatnya jam 2 siang untuk masuk ke dirjen kekayaan negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat. Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi, ya berapa persen daripada harga jual. Jadi kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis kepada rakyat, kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah, saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat. Karena Tapi itu hasil koruptor. Tapi tolong ini agak dimonitor juga, Pak. Jangan nanti anak buah Bapak disita dari koruptor, ya, dijual murah lagi kepada koruptor yang lain. Pastikan, Pak, yang beli itu rakyat bukan koruptor. Gitu loh, ya. Jadi ini jujur saja, Pak, aku tanya dulu sama Bapak, itu udah termasuk belum tanahnya si Tom Lembong, Pak? Ya, Tom Lembong, Nazarudin, dan juga calon-calon koruptor lainnya itu, Pak. Tolong diincar-incar mana tanah yang bagus, Pak. Loh, kok gitu kali, Opung? Percaya kali, Opung, bakalan ada koruptor lagi yang ditangkap? Ada. Yakinlah kalian ada. Kalau misalnya Kejaksaan Agung, ya kan, sedang mengincar siapa pelaku koruptor, kalau Bang Ara ini tugasnya mengincar mana tanah yang bisa dijual ke rakyat. Ya, kenapa? Nggak salah, ya kan? Karena apa? Ya daripada tanah itu nggak terpakai, lebih bagus dijual murah kepada rakyat, kan begitu. Tapi pastikan juga, Pak, jangan semuanya famili Bapak nanti yang beli. Bagi rata, Pak, kalau bisa pemilikku pun dapat, Pak. Ya, itu dia. Ini kan jelas-jelas ya meresahkan para koruptor, kan begitu. Karena apa? Dia belinya 5 miliar, dijual seharga 500 juta. 500 juta itu dibagi menjadi beberapa kapling. Dapatlah satu kapling, ya, lebarnya itu 15 kali 20. Satu kapling itu cuma sekitar 50 juta. Ya, itulah makanya aku bilang jangan kalian jadi koruptor, biar jangan dijual murah tanah kalian. Jadi nanti kalian ya jangan salah persepsi. Nanti kalau misalnya ada tanah kosong, ya kan, ada dijual, dibikin pelangkan begitu kan, tanah dijual murah, ingat ya, itu belum tentu itu tanah koruptor. Kementerian yang dipimpin oleh Bang Ara ini, dia mengatakan begini, ya, Pak, bisa nggak minta tolong, kalau bisa kita lakukan efisiensi terhadap setiap pengeluaran yang dikeluarkan untuk program-program yang kami adakan. Coba. saya baru seminggu jadi menteri, seminggu. Efisiensi, Ketua.
saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Saya ingin kayak di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran beda ketua harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Nah, boleh nggak saya lakukan itu? Efisiensi uang negara, sehingga nanti harga-harga rumah bukan naik tapi turun, betul. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah, ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR saya melakukan penghematan? Bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun, jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Baru kali ini ada menteri yang memikirkan efisiensi, ya. Sebelum-sebelumnya kebanyakan, ya, rata-rata menteri itu bagaimana harga barang 500.000 bisa jadi 1 juta. Baru ini berpikir, ya, ada menteri berpikir bagaimana harganya barang itu 500.000 di pasaran bisa mereka beli dengan harga 450.000. Ya, kalau kita bisa beli di pasaran, kenapa enggak kita beli dalam jumlah yang banyak, kita beli ke pabriknya langsung. Itu adalah apa namanya? Itu adalah pola pikir mindset seseorang yang memikirkan bagaimana supaya tidak memboros-boroskan anggaran. Itu dia, ya kan? Tapi coba tahu enggak kalian, ada beberapa orang, aku agak malu juga ini. Iya kan, oke lah. Never mind untuk Bang Ara kan begitu kan. Tapi coba ada satu menteri belum apa-apa udah minta staf 2.400 staf. Kementerian yang lama cuma ada 800 stafnya. Yang sekarang yang baru dia tambah jadi 2.400 staf. Untuk penggajian saja dia minta 8,5 triliun. Siapa itu? Kalian tahu sendirilah, malu aku bilangnya. Makanya kita bilang, ya kan, kita harapkan dari pemerintahan Bapak Prabowo sebelum dana itu dicairkan dan juga di ACC, ya, harus dimonitor dulu itu, evaluasi ulang dulu, ya. Makanya aku bilang, ya, dari semua, kalau orang memproduksi motor, pabrik memproduksi motor, kalau misalnya 100 motor diproduksi, itu biasanya ada satu yang gagal. Maklumi aja lah, perbaiki. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait mengatakan akan menggandeng 5 bos besar untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Skema ini merupakan bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun konglomerat yang digandeng adalah Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu Bos Barito Pasifik, Boy Thohir dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk, dan Franky Wijaya dari Grup Sinarmas. Kemudian gotong royong, saya sudah undang 4 partner saya. Kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN, ada dari Agung Sedayu, Pak Guan, ada Pak Prajogo dari Barito, ada Pak Boy Thohir dari Adaro, ada Pak Franky dari Sinarmas, untuk bergotong royong saat ditemui sebelum melakukan rapat kerjasama Komisi 5 DPR Republik Indonesia
rangka perkenalan dan penjelasan tugas kakak. Oke guys ya, itulah videonya ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.